Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 306. Sue Zian melangkah maju, terlepas dari mata orang-orang yang terkejut, meraih lengan kanan Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, "Kakak ipar, karena cairan kehidupan telah dikumpulkan, sebaiknya kita bergegas ke menara." Ketika mereka mendengar pidato itu, mata mereka penuh dengan niat untuk membunuh. Mereka tidak sabar untuk membunuh semua musuh di menara Dewa Iblis di kota. Pada saat yang sama, orang-orang bersemangat ketika mereka memikirkan pil ajaib di menara Dewa Iblis. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berharap untuk berkata, "Kamu menungguku untuk beberapa waktu. Saya ingin mencari tahu rahasia mengapa Gletser menjadi gunung es." Tan Yun membuka mulutnya, dan tentu saja tidak ada yang keberatan. Selanjutnya, untuk mencegah munculnya monster yang kuat, Tan Yun membiarkan orang-orang bersembunyi di gua gunung es tempat para murid istana peri jiwa ilahi bersembunyi sebelumnya. Di dalam gua, "Tan Yun, biarkan aku pergi bersamamu." Mu Mengyi berkata dengan cemas, "Gletser kuno adalah tempat yang misterius dan berbahaya. Aku tidak percaya kamu pergi sendiri." "Tan Yun, aku akan pergi juga. Kakak ipar, aku juga." Zhong Wu, Xiao dan Sue Zian mengungkapkan posisi mereka satu demi satu. Tan Yun tersenyum cerah, bicara melamun, "Xiao, Zian, aku dilindungi oleh kera tua itu. Aku akan baik-baik saja. Kamu akan aman di sini menungguku kembali." "Tidak apa-apa." Ketiga wanita itu mengangguk. Mu Mengyi dengan lembut berkata, "Kami akan menunggumu kembali. Kamu harus aman." "Yah, aku akan melakukannya." Tan Yun mengangguk berat dan menatap orang-orang di gua. "Tidak ada keraguan, setelah saya pergi, saya akan mengatur larangan di pintu masuk gua, sehingga tidak ada yang akan menemukan Anda. Selama saya absen, tidak ada yang diizinkan meninggalkan gua tanpa izin. Mereka yang melanggar perintah akan dibunuh tanpa amnesti." Setelah kerumunan mengatakan mereka mengerti, Tan Yunzu menginjak pedang terbang dan menyapu keluar dari gua. Segera, dia mengatur perbatasan terlarang. Tan Yun melepaskan kera pembunuh, terbang dengan mantap di bahu kanan kera pembunuh dan bertanya, "Kera tua, berapa banyak area yang paling banyak bisa dicakup oleh pengetahuan binatang buasmu?" "Tuan, saya bisa menempuh jarak 30.000 mil, kata kera pembunuh iblis dengan jujur. "Oke," Tan Yun memerintahkan, "mulai sekarang, dengan kecepatan tercepat Anda, sambil melepaskan pengetahuan hewan, bawa saya ke kedalaman Gletser kuno. Jika Anda menemukan tempat yang tidak biasa, beritahu saya." "Ini tuannya." Setelah jawabannya, kera pembunuh iblis mulai melepaskan pengetahuan hewan, berlari keluar dari lembah es 80.000 mil, mulai mendaki gunung, meluncurkan pencarian dengan pengetahuan hewan, dan maju ke kedalaman Gletser kuno. Setelah 4 bulan telah berlalu sejak dimulainya persidangan medan perang para dewa. Pada tanggal 19, dengan Tan Yun, kera pembunuh telah pergi 23 juta mil jauh ke dalam Gletser kuno. Pada saat ini, kera itu berdiri di atas gunung es dengan ketinggian 1 juta kaki, melihat pemandangan mengejutkan di bawah, dan pupil besarnya menunjukkan warna yang membingungkan. Hal yang sama berlaku untuk Tan Yun di bahu kanannya. Di hadapan Tan Yun, gunung es di depan tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Adegan aneh seperti itu adalah pertama kalinya Tan Yun bertemu sejak dia memasuki Gletser kuno. "Kera tua, berapa banyak gunung es di Gletser yang berubah?" Tan Yun bertanya. "Laporkan kembali kepada tuannya, ada gunung es yang tumbuh di ladang es 10.000 mil. Kera pembunuh iblis itu berpikir, "Tuan, saya ragu ada sesuatu yang aneh di ladang es 10.000 mil. "Baiklah." Alis pedang Tan Yun ringan dan mengerutkan kening. "Kera tua, kamu bisa mengamatinya dengan hati-hati dengan pengetahuan binatang. Gunung es itu tumbuh paling cepat." "Oke, Tuan, tunggu sebentar."
Kera pembunuh menutup murid besarnya dan berkata dengan jujur setelah beberapa saat, "Tuan, ada gunung es ribuan mil ke utara, yang sangat besar, terhitung 900 mil, hingga 3 juta kaki, dan masih naik. Tuan, gunung es ini adalah yang tertinggi di area es. Saya pikir masalahnya ada di sana." Tan Yun mendengar pidato itu dan memerintahkan, "Kera tua, bawa aku." Pada saat berikutnya, kera pembunuh yang membawa Tan Yun, seperti sekelompok cahaya ungu dan hitam, bolak-balik di antara gunung es dan akhirnya mencapai gunung es yang menjulang tinggi. Di hadapan gunung es, Tan Yun dan kera pembunuhnya sangat kecil. Pada saat yang sama, Tan Yun dengan sensitif merasa bahwa es di bawah kakinya merayap perlahan. Kemudian, setelah mengebor keluar dari es, duri es mekar perlahan seperti bunga es dengan rasa hierarki yang jelas. Kemudian, Tan Yun menawarkan perahu roh, membawa kera pembunuh, dan naik ke puncak gunung es. "Kera tua, sekarang ayo masuk dari puncak gunung. Jadilah pintar dan cegah monster menyelinap ke gunung." Setelah Tan Yun memberikan peringatan, dia mengorbankan api Hongmeng di telapak tangan kanan. Kemudian, Tan Yun memanipulasi api Hongmeng, mengubahnya menjadi bola api 5 kaki, dan mengebor secara vertikal ke puncak. Setelah api Hongmeng mengebor ke puncak, dalam sekejap, es dingin mencair menjadi lubang besar dengan diameter 100 kaki. "Kecilkan kera tua itu," Tan Yun memerintahkan. Ini tuannya, tubuh kera pembunuh, hingga kilometer, tiba-tiba berubah menjadi seseorang, memegang tongkat hitam dan berdiri di samping Tan Yun. Setelah mengendalikan perahu menyusut hingga 30 kaki, Tan Yun mengemudikan perahu dan mendarat secara vertikal di lubang besar selebar 100 kaki di bawah. Di bawah kendali Tan Yun, nyala api Hongmeng terbuka secara vertikal dan cepat di gunung es. Dia mengendarai perahu roh dan mengikuti pendaratan. 3 jam kemudian, Tan Yun pergi 4 juta kaki jauh ke dalam gunung es, tampaknya jauh ke dalam es di dasar gunung es. Pada hari-hari berikutnya, dengan pendalaman Tan Yun, ia menemukan bahwa kerucut es yang berasal dari dinding es yang terbakar ke koridor oleh api Hongmeng lebih cepat dan lebih cepat. Dia mengemudikan perahu roh dan menatap langit dan menemukan bahwa koridor dengan diameter 100 kaki telah membeku. 10 hari kemudian, Tan Yun mengemudikan perahu roh ke kedalaman 5 juta mil es, dan suhunya menjadi semakin rendah. Tan Yun memiliki api es Hongmeng di telapak tangannya. Dia tidak merasakan dingin sama sekali. Namun, lapisan tebal es dingin terbentuk di permukaan tubuh kera pembunuh iblis di perahu roh. Bang! Ini milik nenek, sangat dingin. Kera itu terkejut. Setelah memecahkan es dingin, gas jahat gelap dibor ke dalam tubuhnya, menutupi permukaan tubuhnya untuk menahan dingin. Beberapa hari kemudian, ketika Tan Yun mengemudikan perahu roh ke kedalaman 8 juta mil es, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan menemukan bahwa nyala api Hongmeng telah berhenti, seolah-olah ada penghalang yang sangat keras di bawah dan tidak dapat dibakar. "Kera tua, ada situasinya." Tan Yun menyapu perahu roh, menginjak pedang terbang dan tergantung di bawah api Hongmeng. Apa yang dilihatnya adalah es putih berbentuk busur, seolah-olah bola raksasa telah menembus ke dalam es, hanya memperlihatkan satu sisi. Bang! Lengan kanan Tan Yun melilit dengan kekuatan spiritual dan mencoba yang terbaik untuk memukul es. Di mata Tan Yun yang terkejut, es itu tidak hanya utuh, tetapi juga mengejutkan tangan kanan Tan Yun. Mulut harimau di tangan kanannya meledak dan menumpahkan darah. Apa-apaan ini? Itu tidak bisa dihancurkan. Tan Yun terkejut. Untuk sesaat, dia tidak bisa menilai apa itu. "Tuan, biarkan aku mencoba," kata kera pembunuh iblis itu. Dia mengayunkan tongkat hitam, menyelam dari perahu roh dan menghancurkannya di atas es busur. Dong! Ketika kera memukul es dengan tongkat yang kuat, ia berteriak, "Oh," berbaring di palung. Apa ini? Tiba-tiba, udara dingin menyembur keluar dari es berbentuk busur, dan kera itu diselimuti di sepanjang tongkat hitam kera. Dalam sekejap, itu ditutupi oleh es, seperti patung es. "Kera tua, ada apa denganmu?" Tan Yun berteriak di dalam hatinya. "Jangan khawatir, Tuan. Aku baik-baik saja." Meledakkannya. Suara yang tak terdengar datang dari patung es.
Bentuk kera pembunuh melonjak. Butuh semua kekuatannya untuk memecahkan es dingin dan membebaskan diri. Tuan, kekuatan es dingin ini sangat kuat. Jika Anda adalah orang kuat dengan kesempurnaan besar di alam jiwa ilahi, begitu Anda menyentuh lapisan es busur ini, Anda akan membeku dan kehilangan nyawa Anda di sini. Ucap kera pembunuh iblis. Tan Yun tidak diragukan lagi mengangguk. Dia tahu bahwa jika dia tidak memiliki api es Hongmeng dan tidak takut dingin, dia akan terbunuh oleh es ketika dia memukul es busur dengan tinjunya. Tuan, biarkan saya mencoba lagi. Kata kera pembunuh iblis itu tidak yakin. Kera tua, jangan tidak sabar. Kata Tan Yun. Dia menginjak pedang terbang, mengendalikan api Hongmeng dan mulai terbakar di sepanjang es. Dengan terbakarnya, Tan Yun menjadi semakin terkejut dengan terbangnya pedangnya. Dia menduga bahwa itu seperti es yang tidak bisa dihancurkan, tetapi bola besar. Setengah jam kemudian, Tan Yun memanipulasi api Hongmeng di kedalaman jutaan mil es dan membakar lubang dengan diameter 3.000 kaki, seperti bola dengan diameter 1.000 kaki muncul di tengah lubang. Ini, Tan Yun sepertinya menemukan sesuatu. Dia berjongkok dan meraih benda putih cembung. Ketika dia menarik benda putih itu keluar dari es, itu adalah kerangka yang utuh. Bang bang. Tan Yun melambaikan telapak tangannya satu demi satu, dan kekuatan spiritual membombardir es di bawah kakinya. Ketika es menjadi longgar, lengan kanannya melambai, dan kekuatan spiritual berbulu mengangkat es yang longgar. Saat ini, tubuh Tan Yun tiba-tiba bergetar. Di hadapannya, ada ribuan tulang utuh di seluruh tanah. Dilihat dari kostum di tulang, mereka semua adalah tetua istana peri roh. Tan Yun berjongkok, mengetuk tengkorak kerangka dengan jari-jarinya, lalu menciumnya lagi, dan berpikir, waktu kematian setidaknya 10.000 tahun. Tidak ada bekas luka di tulang. Jelas, tidak ada perkelahian sebelum mereka mati. Jika saya menebak dengan benar, mereka pasti ingin memecahkan hoki es, tetapi mereka membeku oleh udara dingin dari hoki es. Tan Yun melihat senjata yang tersebar di tanah dan menemukan bahwa pedang terbang dan pedang panjang memiliki celah dan sia-sia. Tan Yun tidak perlu memikirkannya. Dia bisa menebak bahwa ribuan pejabat tingkat tinggi dari Istana Peri Dewa dan Roh dihancurkan ketika mereka menyerang hoki es dengan senjata 10.000 tahun yang lalu. Kemudian, udara dingin menyembur keluar dari hoki es dan membunuh semua pejabat tingkat tinggi. Sejak saat itu, Tan Yun menyimpulkan bahwa sekarang gedung tinggi Istana Peri Senhun harus tahu bahwa ada hoki es di bawah gletser. Tapi tidak ada yang tahu Sekte Abadi-Abadi dan Sekte Huang Fusein. Pada saat ini, Tan Yun menjadi semakin penasaran dengan hoki es raksasa. Api es Hongmeng, telan untukku. Tan Yun membalikkan tangan kirinya, menutupi telapak tangan kirinya dengan lapisan api es Hongmeng, dan tiba-tiba menekan telapak tangan kirinya ke bola hoki. Tiba-tiba, Tan Yun merasakan helai rambut seperti esensi es dan mengebor api es Hongmeng dengan kecepatan yang sangat lambat. Bagaimana kamu bisa menelannya begitu lambat? Tan Yun mengerutkan kening dan sangat tertekan. Menurut kecepatan menelan ini, jika kamu ingin menelan semua esensi es di hoki es dan memecahkan hoki es, kamu tidak bisa melakukannya dalam 180 tahun. Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata kasar. Kemudian, sekelompok pria emas keluar dari tengah alisnya dan berubah menjadi jin pedang ilahi Hongmeng di tangannya. Tusuk. Seluruh tubuh Tan Yun penuh dengan kekuatan spiritual. Memegang pedang di kedua tangan, dia memotong hoki es dan hanya menyisakan goresan. Ada permainan. Tan Yun memegang jin Ni. Senyum bersemangat tiba-tiba mengeras di wajahnya. Dorongan untuk meludahkan darah muncul dari hati Tan Yun. Tapi goresan itu menghilang dalam sekejap mata, dan hoki es itu masih semulus cermin. Kera tua, ledakankan aku dengan keras di suatu tempat. Tan Yun memerintahkan. Ini tuannya. Ukuran kera melonjak hingga 1.000 meter. Tongkat hitam di tangannya tiba-tiba menjadi panjang 400 kaki. Itu mengepul keluar dari roh iblis, mengayunkan tongkat besar dan menghancurkannya di hoki es. Bang! Di bawah tongkat, hoki es hanya memecahkan lapisan es 10 kaki di sekitar setipis sayap jangkrik. Saat ini, gorila berada dalam kondisi pertempuran terkuat. Oleh karena itu,
sebelum es dingin menutupi tubuhnya, itu hancur olehnya. Kera tua, jangan berhenti, lalu hancurkan, teriak Tan Yun. Bang bang. Dalam 3 hari ke depan, kera pembunuh membombardir hoki es tanpa lelah, secepat kilat. Selama 3 hari, saya akhirnya menabrak lubang yang dalam di hoki es. Tuan, saya tidak bisa. Aku terlalu lelah. Kera pembunuh iblis itu terengah-engah dan berkeringat. Hampir habis. Saat Tan Yun hendak membiarkannya menyerah, dia tiba-tiba bersemangat dan berkata, "Kera tua, tunggu. Tempat yang kamu pahat sedikit transparan." Kera pembunuh itu mengepalkan giginya dan meraung dengan marah, meremas potensinya. Dia melambaikan ratusan tongkat satu demi satu. Pada saat itu, residu es pada bola cahaya memercik kemana-mana, dan es jatuh, memperlihatkan es transparan. Kera pembunuh itu meraung dengan marah, "Tuan, es yang baru saja saya pecahkan hanyalah permukaan hoki es. Hoki es sebenarnya transparan. Ketebalan es transparan ini telah mencapai 30 kaki. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa melakukan kerusakan pada es transparan. Baiklah, ayo kita lakukan dengan sia-sia." Wajah Tan Yun marah. "Lupakan kera tua itu. Masa depan akan panjang. Ketika Huang Fu Sengsong kita menaklukkan Istana Roh Kudus di masa depan, kita akan menemukan cara untuk memecahkan hoki es ketika kita kuat. Kami sudah pergi cukup lama. Sekarang saatnya untuk kembali dan bertemu dengan mereka. Kera tua, ayo pergi." Itu tuannya. Saat kera itu berbalik, sepertinya menangkap sesuatu, dan tubuhnya yang besar bergetar hebat. Kemudian, kera itu melihat ke belakang dan menjulurkan lehernya. Pupil besarnya terjebak di es transparan. Sepertinya dia telah menentukan apa, dan suaranya yang gemetar bersemangat berkata, "Tuhan, Tuan, datang dan lihat, ini suami dan istri." Mendengar pidato itu, Tan Yun tercengang. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan, kera tua? Mereka tidak ada di sini." "Tuan, bawahan saya tidak membicarakannya." Kera pembunuh itu tiba-tiba melihat ke belakang dan mendapat ingatan tentang Dewa Naga Iblis. Air mata besar mengalir di pupilnya yang besar dan berkata dengan sedih, "Tuan, ini Fang Luxuanmu, Nyonya Fang." Mendengar pidato itu, tubuh Tan Yun sering bergetar, dan air mata jatuh ke pipinya yang tampan dan sedih, gemetar dalam diam. "Kera tua. Anda, apa yang kamu katakan?" "Tuan, bawahan saya mengatakan itu istri Anda." Begitu suara kera pembunuh jatuh, sosok Tan Yun melintas. Pada saat dia berbaring di atas es transparan, air matanya berdesir, dan kemudian mengeluarkan kako menangis seperti darah. Suaner. Saat ini, matanya melihat melalui es transparan yang tebal, tetapi dia melihat peti mati es seputih salju. Peti mati es diukir dengan 9 burung ilahi kuno yang hidup, Phoenix. Pada saat ini, Tan Yun secara alami tidak tahu bahwa ada juga peti mati es Jiu Feng di benak Sen Subing. Seperti 2 kacang polong di gletser kuno. "Suaner, terisak-isak, Suaner." Tan Yun menangis. Adegan masa lalu ketika Hong Meng tertinggi terlintas di benaknya, dan suara Fang Luxuan terdengar di benaknya. "Suamiku, Suaner punya ide untuk memberitahumu." "Bagus, katamu." "Suamiku, jika Suaner pergi suatu hari nanti, aku ingin kamu memasukkan Suaner ke dalam peti es Jiu Feng, oke?" "Suaner, mengapa Anda penuh dengan angan-angan? Saya adalah Maha Guru dan Anda adalah wanita tertinggi. Kita ditakdirkan untuk hidup selama langit dan bertahan selamanya. Bagaimana kita bisa mati?" "Suamiku, Suaner berarti jika tidak apa-apa, kamu berjanji pada Suaner." Oke, aku benar-benar tidak bisa membantumu. Tapi jangan mengucapkan kata-kata sial seperti itu mulai sekarang. Yah, itu sangat baik darimu, suamiku. Suaner mencintaimu. Mengingat di sini, Tan Yun menutupi hatinya dengan tangan kanannya dan berlutut di tanah sambil menangis. "Ah, Suanerku." Kemudian, gambar-gambar muncul di benak Tan Yun. Dalam gambar, di puncak dunia ilahi, tulang-tulang itu seperti gunung, dan darah bergulir seperti sungai darah Pentium. "Suaner, istriku, semoga perjalananmu menyenangkan." Atau diri tertinggi Hong Meng, hitam dan biru,
mengirimkan tangisan dan raungan yang mengguncang puncak dunia ilahi, menggendong seorang wanita cantik yang meninggal dalam pelukannya, dan dengan lembut memasukkan wanita itu ke dalam peti mati es Jiu Feng. Di belakangnya, para dewa seperti Dewa Naga Emas, Dewa Naga Ajaib, Dewa Banjir, Dewa Liar, dan 9 surga Suan God merangkak di tanah dan menangis serempak, "Bawahanku, aku ingin mengantarmu pergi, Nyonya. Semoga perjalananmu menyenangkan." Setelah ingatan itu terputus, Tan Yun hancur dan melihat peti mati es Jiu Feng di seberang es. Dia tahu bahwa tubuh Suaner ada di dalamnya. Tapi dia tidak tahu mengapa peti mati es Jiu Feng muncul di pegunungan Tianfu. Masih terkubur di gletser kuno. Tan Yun mencoba yang terbaik untuk memahat es transparan. Kelima jarinya membelah daging dalam benturan, memperlihatkan tulang jarinya yang berat, tetapi dia tidak bisa merasakan sakit. Karena saat ini, pikirannya penuh dengan gambar Fang Luxuan. Kera itu memandang Tan Yun, yang menangis dengan getir. Tubuhnya tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi tinggi badan seseorang. Dia membantu Tan Yun bangkit. "Tuan, Anda tidak bisa kembali dari kematian. Jangan terlalu sedih. Ketika bawahanmu kuat di masa depan, kami akan kembali dan memecahkan es dan membawa istrimu pergi." Mata Tan Yun merah dan bengkak, air mata mengaburkan pandangannya, dan menyaksikan es transparan mulai membeku. Sesaat kemudian, lubang dalam yang digali oleh kera pembunuh selama 3 hari dipenuhi es lagi. Tan Yun berdiri, menutup matanya dan mencium hoki es dengan penuh kasih sayang selama 3 detik. Tan Yun mundur dan berkata dengan lembut, "Suaner, kamu akan menungguku di sini. Ketika aku kuat, aku akan menjemputmu. Kemanapun aku pergi di masa depan, aku akan membawamu bersamaku." Nada bergerak membuat orang merasa khawatir tanpa bisa dijelaskan. Kemudian, Tan Yun tiba-tiba mengangkat rambutnya dan meraung, "Balas dendam. Aku harus balas dendam." 9 hari kemudian, sudah lebih dari setengah tahun sebelum Tan Yun meninggalkan lembah es dan pengadilan medan perang para dewa telah berakhir. Tan Yun mengendalikan api Hongmeng untuk membuka jalan. Setelah meninggalkan es, kera pembunuh membawa Tan Yun dan berlari dalam garis lurus menuju lembah. Tan Yun akhirnya tahu mengapa gunung es yang menghalangi matahari terangkat di zaman kuno. Alasan untuk semua ini adalah peti mati es Jiu Feng. Jawabannya terpecahkan, tetapi hati Tan Yun seperti pisau. Dia bertekad untuk memperkuat dirinya sesegera mungkin. Hanya ketika dia cukup kuat dia bisa menghancurkan istana peri jiwa ilahi. Pada saat itu, saya dapat mengambil istri saya di peti mati. Es Jiu Feng 3 hari kemudian, kera pembunuh membawa Tan Yun melewati pegunungan dan kembali ke lembah es dan bertemu lebih dari 3.000 orang sepertimu membaloni. "Tan Yun, kamu sudah lama berada di sana, tapi kamu mengkhawatirkanku, saudara perempuan Xiao dan Xian." Mu membalderdas bersarang di pelukan Tan Yun. "Jangan khawatir, aku kembali dengan selamat." Tan Yun tersenyum. "Kakak bela diri Tan, apakah Anda telah menemukan rahasia mengapa gletser menjadi gunung es?" Para murid bertanya satu demi satu. Tan Yun menggelengkan kepalanya, mengesampingkan topik pembicaraan dan berkata, "Menara iblis kota berjarak 20 juta mil dari sini. Kita harus bergegas untuk pergi." Selanjutnya, Tan Yun mengemudikan perahu roh siapinya Zun dan membawa orang-orang. Butuh waktu setengah bulan baginya untuk terbang keluar dari gletser kuno yang luas sampai ke barat dan berkendara ke hutan Dewa Meteorit. Perahu roh itu melintas di atas lautan seperti hutan Dewa Meteorit. Sue Zian menepuk tangan gioknya dengan hidup-hidup, dengan wajah yang luar biasa. "Wow. Kakak ipar, lihat, bagaimana pohon-pohon di sini bisa tumbuh begitu tinggi. Setiap pohon mencapai puluhan ribu kaki." Yang lain juga cukup terkejut. Mereka melihat hutan Dewa Meteor yang luas dan bersuara. Orang-orang belum pernah melihatnya sebelumnya. Ada pohon yang bisa tumbuh lebih tinggi dari gunung. Ketika orang berbicara, mata Tan Yun menunjukkan kesedihan. "Saudara Tan, ada apa denganmu?" Huang Fuyu mendatangi Tan Yun dan berbisik. "Ya, kakak ipar, ada apa denganmu?" Sue Zian menyingkirkan senyumnya dan bertanya. Yang lain tenang dan menatap Tan Yun.
Tan Yun mengangkat tangannya untuk menyentuh kepala Sue Zian, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan sedih, karena kamu ingin tahu mengapa pohon-pohon di hutan Dewa Meteor begitu besar, aku akan memberitahumu. Saya pernah mendengar tuan saya mengatakan bahwa Dewa Keadilan yang menjaga benua hukuman surgawi kita selama perang para dewa di zaman kuno adalah Dewa Banjir dan Hutan Belantara yang agung. Darah dari dua dewa besar memiliki banyak efek ajaib. Selama perang para dewa, pasti ada banyak darah dewa-dewa besar di hutan belantara dan dewa-dewa besar hutan belantara yang tersebar di tanah ini. Akibatnya, pohon-pohon di bumi mulai tumbuh tidak terbatas, dan seiring waktu menjadi hutan Dewa Meteor hari ini. Mendengar pidato itu, hati orang-orang sangat tersentuh, dan warna kesedihan, pemujaan, dan kekaguman muncul di wajah orang-orang. Masih ada lagi. Tan Yun melihat ke belakang dan melihat segala sesuatu di luar hutan Dewa Meteorit dan berkata, Anda seharusnya menemukan bahwa ada banyak pohon dan vegetasi di area percobaan medan perang para dewa, ratusan atau ribuan kali lebih banyak dari itu di tengah Gunung Tianjing. Tan Yun berkata, semua ini, kamu bisa menyebutnya keajaiban. Kita harus selalu ingat bahwa tanpa dua dewa keadilan yang agung, tidak akan ada surga yang menghukum daratan hari ini.